Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat penonton setia Sidik Anur Channel yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menyimak hikmah dan petunjuk dari Al-Quran, hadis dan kitab klasik untuk menemukan inspirasi dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari lewat channel tercinta kita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan konten-konten Islam yang bermanfaat lainnya. Sahabat Sidik Anur Channel, kali ini kita akan menjelajahi sebuah topik yang sangat penting dan tentunya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang tips dari Al-Quran untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, karena pernikahan adalah kunci kesuksesan mencetak generasi muda umat Islam. Ada 3 hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang dikabarkan oleh Al-Quran. Yang pertama, selalu melihat dan memperlakukan pasangan sebagai seorang sahabat. Sahabat Sidik Anur Channel yang dirahmati Allah, dalam hal kewajiban dan hak tentu suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Akan tetapi, setiap dari keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Justru, kelebihan yang Allah berikan di antara keduanya adalah bekal untuk mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Bagaimana tidak? Meskipun keduanya diciptakan dengan kepribadian dan bentuk yang berbeda secara fisik, akan tetapi Al-Quran tidak pernah menyebut seorang istri dengan lafaz zaujah. Justru, Al-Quran menyebut istri dengan lafaz jauz. Terbukti dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut seorang istri dengan lafaz jauz, seperti ayat Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, atau ayat huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Dalam bahasa Arab, lafaz jauz dipakai untuk makna suami, sedangkan lafaz zaujah dipakai untuk makna istri. Akan tetapi, Al-Quran menyebut istri dengan lafaz jauz selayaknya menyebut seorang suami. Sehingga Muhammad Thohir Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyatakan penyebutan tersebut sebagai pertanda bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka keduanya memiliki kesetaraan sebagai 2 insan yang bersatu dalam hidup rumah tangga, sehingga masing-masing adalah belahan jiwa bagi pasangannya. Sebagaimana Al-Quran menyebut laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Lebih jauh lagi dalam ayat yang lain Al-Quran menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dr. Muhammad Said Tantowi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan untaian ayat ini sebagai sebuah gambaran paling sempurna dalam menjelaskan hubungan suami dan istri yang tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang. Seolah-olah masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya. Uniknya sahabat, ketika suami istri tidak mencapai keserasian dalam rumah tangga, baik dalam perilaku maupun akidahnya, Al-Quran menyebut istri bukan dengan lafaz jauz, melainkan memakai lafaz imra'ah. Sebagaimana Al-Quran menyebut istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang enggan untuk beriman kepada suami mereka. Dalam Al-Quran disebutkan Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Kedua, selalu saling memberi semangat untuk beribadah kepada Allah. Hal ini
sahabat, sangat penting karena adanya kasih sayang antara suami dan istri termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah lah yang memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga tentunya, karena Allah lah yang memiliki sifat muqallibul qulub atau zat yang maha membolak-balikan hati. Padahal sebelum adanya ikatan pernikahan, calon suami dan istri belum menikmati cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Namun demikian, penting juga dicatat ketika Allah murka kepada suami istri akibat dosa-dosa mereka, bisa jadi Allah akan memutuskan ikatan cinta di antara keduanya. Al-Quran menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketiga, berdoa agar Allah menjadikan pasangannya sebagai penyejuk hatinya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Sidik Anur Channel yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Al-Quran menggenapi sifat orang-orang yang soleh yang Allah juluki dengan ibadur rahman, menggenapi dengan sifat selalu berdoa bagi pasangan hidupnya dan keturunannya agar senantiasa menjadi penyejuk hati mereka. Tak hanya itu, Dr. Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Ar-Wasid menyebutkan tafsir dari jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah harapan mereka agar menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa, baik dalam lembutnya perbuatan mereka maupun halusnya perkataan mereka. Walhasil sahabat-sahabat, orang-orang bertakwa menurut Al-Quran adalah orang-orang yang paling berbuat baik kepada pasangannya, baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Sahabat Sidik Anur Channel yang dirahmati Allah, itulah 3 tips rahasia agar supaya hubungan keluarga menjadi harmonis. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti pelajaran berharga dari Sidik Anur Channel hari ini. Semoga pembahasan yang kita bahas dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua dalam memperdalam pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap terhubung dengan kami, like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk update konten terbaru dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.